Apa itu? Design thinking dan user centered design. Apa perbedaan dari keduanya? Pertama, jawaban pertama dulu ya. Ini ya, yang ini apa gitu ya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Suatu apa? Sebuah apa? Pendekatan untuk pendekatan ya. Kalau dia tahap-tahapnya lebih definisi, kita sebut juga sebagai metode untuk merancang produk atau ya. Beda keduanya apa? Beda keduanya bedanya itu di kuliah terakhir sebelum UTS saya minta kalian bahas. Bedanya kenapa? Nanti cari ya. Kalau ini design thinking dan salah satunya biasanya ini adalah sesuatu yang lebih global lagi ya, bisa untuk desain suatu produk apapun ya. Nah, sementara user center ini memang dedicated untuk perancangan interaksi manusia ya. Design thinking sesuatu yang metode yang bisa dipakai pada berbagai produk ya, desain untuk berbagai produk ya, tidak hanya desain interaksi. Nah, sekarang ya kita coba bahas ya, karena ini kan metode ya, pendekatan. Berarti di sini ada tahapan ya. Tahapannya seperti apa sih? Nah, coba tahapan ya. Design thinking tadi untuk apa ya? Bagaimana karakteristiknya? Kalau user center kan dua-duanya ada kata desain ya. Nanti kalian kembali ya dari yang kalian cari. Kalau bisa cari beberapa literatur agar dapat suatu yang pengertian yang lebih detail ya. Ada persamaan dan perbedaan. Sekarang ini tahapannya apa sih? Karena penjelasan dari sini akan membuat kita mengerti kenapa tahapannya demikian. Ya, kan ini adalah tahapan untuk desain. Nah, apa sih tahapan untuk desain itu? Nah, karena ini adalah suatu metode atau pendekatan yang sudah didefinisikan lebih detail, pasti ada dinamain tahapan. Coba jelaskan tahapannya apa? Ada design thinking apa saja? Dimulai dari apa sampai apa? Empathize. Nah, gitu. Pertama, empathize. Yang kedua, Define. Yang ketiga, apa? Idea. Yang keempat, prototype. Nah, sekarang yang
Apa tahapannya? Satu apa? Analisis. Analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, evaluasi. Benar evaluasi? Yang keempat, implementasi. Ya, kita coba bahas ya. Nah, kita sekarang coba bahas detail dari apa yang dikerjakan pada setiap tahap, ya. Karena ini ada sedikit perbedaan, ya, antara tahapan ini, maka kita bisa saja bikin kolom ya. Nah, kalian coba buat kolomnya. Ini adalah design thinking. Yang ini tahapannya adalah user centered design. Oke, kita coba cari tahu apa yang dikerjakan pada setiap tahap, ya. Oke. Melihat bagaimana apakah kedua tahapan ini, ya, ada tahapannya sama-sama 4. Apakah yang dikerjakan pada setiap tahap itu sama atau tidak, ya? Outputnya sama atau tidak? Bagaimana dikerjakannya sama atau tidak? Pertama, empathize. Apa sih yang dikerjakan di sini? Ini ya tulisannya. Atau ini. Ini kan dari kata empati ya. Apa sih tujuan dari tahapan ini dan apa sih yang akan dihasilkan, ya? Apa yang kalian kerjakan nih sebagai desainer? Dan kira-kira data apa yang dikumpulkan, dokumen apa yang dihasilkan? Coba cari penjelasannya. Ada? Ada? Empathize itu ngapain? Ya dasarnya kan bukannya ada ini, apa? Memahami kebutuhan. Lebih spesifik ada nggak? Memahami kebutuhan siapa? Memahami kebutuhan pengguna. Ya. Bagaimana caranya? Wawancara, ya, melalui wawancara dan lain-lain. Berarti ini apa? Melakukan pengumpulan data dengan berinteraksi langsung dengan user. Itu ya, harus ya interaksi langsung dengan user. Bisa juga lewat yang lain, lewat studi dokumen, ya, observasi, melihat proses, ini macam-macam, ya. Jadi sebetulnya pada fase ini, ya, kita melakukan apa yang disebut dengan fase pengumpulan data.
yang dibutuhkan pengguna. Oke ya. Kebutuhan itu nanti kita pahami lewat suatu proses. Yang kita lakukan adalah berinteraksi dulu dengan user, calon usernya, ya. Oke. Melalui wawancara dan lain-lain. Sekarang pertanyaan. Sebetulnya kalau kita wawancara, ya, dan lain-lain, berarti ada apa? Ada narasumber. Ya. Siapa yang kita libatkan? Calon pengguna langsung. Ya. Nah, sekarang apa yang biasanya akan kita tanyakan? Yang pertama harus si calon user itu memang mewakili, ya, yang kita tanya itu memang harus mewakili siapa yang memahami sistemnya, ya, sistem yang berjalan sekarang, ya. Mereka ada di dalam sistem tersebut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan sistem yang akan kita kembangkan, ya. Sekarang pertanyaannya, ya, dari mana kita bisa memahami kebutuhan user? Dari mana? Kita sekali lagi ya, nggak akan bertanya kalian butuh seperti apa sih, enggak, ya. Kita harus pahami dulu lingkup dari sistem. Pahami dulu ya lingkup sistemnya, ya. Nah, jadi kebutuhan pengguna itu adalah output akhirnya. Tetapi kita harus melakukan serangkaian wawancara untuk mengumpulkan data. Data ini apa sebenarnya? Data ini besar ya. Namanya aja data. Data itu bisa sangat kompleks, ya. Data ini adalah biasanya untuk awal ini data tentang segala sesuatu tentang sistem yang menjadi objek di mana produk itu akan kita kembangkan, ya. Segala sesuatu yang mewakili sistem tersebut, di mana dari sanalah kita akan bisa memahami ya. Oke, jadi ini sesuatu yang besar ya. Tidak hanya dokumen, tapi segala sesuatu. Apa sih segala sesuatu tentang sistem itu? Bisa orangnya, bisa prosesnya, bisa bagaimana data dihasilkan menjadi informasi, menjadi dokumen, ya. Nah, itulah yang kita lakukan dalam dan jangan lupa di sini kita tidak sekedar fokus memahami proses, memahami informasi, tetapi juga memahami siapa? Aktornya, partisipannya yang terlibat di dalam proses. Kenapa? Kita akan melakukan apa? Mendesain untuk interaksi. Jadi si aktornya menjadi penting, ya. Jadi tidak hanya memahami sistemnya, tetapi juga memahami calon user. Ya, dua di sini kita pahami, ya. Memahami kebutuhan pengguna. Ada yang bisa nih kalian tandai di sini ya. Oke. Jadi memahami kebutuhannya dan memahami pengguna. Ya. Memahami kebutuhan bisa kita turunkan nanti dari apa? Kita menganalisis proses dan data menjadi informasi. Ya. Memahami bagaimana interaksi yang diperlukan, kita turunkan dari memahami karakteristik user. Ya, karakteristik pengguna. Oke, paham ya? Nah, silakan coba rangkum apa yang saya jelaskan. Tulis saja kira-kira apa, ya. Jadi ini penjelasannya panjang ya. Panjang, saya nggak mau detailkan, kalian bisa ceritakan dengan bahasa sendiri. Data ini
informasi ya, dan dokumennya bisa dokumen ya, dan bagaimana bentuk data atau informasi itu disajikan ya, apakah dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk hanya sesuatu yang diberikan lewat informasi ya pada layar. Biasanya ketika kita mengumpulkan data, di sini kita harus mencatat profil dari narasumber. Untuk mempertanggungjawabkan ya bahwa kita sudah melakukan proses pengumpulan data tersebut dengan benar, dengan narasumber yang tepat. Silakan dicatat ya. Kalau kalian bisa mencatat, pemahamannya bisa tersimpan lebih lama. Catat ya, mencatat. Oh bisa duduk aja di sini nih. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Jadi biasanya ya, kalau kita mengembangkan sisi informasi atau perangkat lunak, ada 3 komponen yang menjadi acuan kita dalam menganalisis. Ya, apa saja itu? Untuk memahami sistem kita perlu memahami proses atau alur proses, pelaku dan aktor yang terlibat, dan data informasi atau dokumen, segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi yang diolah di dalam proses. Ya, itu adalah jalur kita untuk masuk memahami sistem yang berjalan. Ya, untuk apa? Untuk bisa menurunkan apa yang disebut dengan kebutuhan penuh. Ya, tanpa kita paham proses, pelakunya siapa yang terlibat dan setiap tahapan tersebut, ya, data dan informasinya seperti apa, kita mungkin sulit, ya, mengidentifikasi secara tepat, secara lengkap apa yang menjadi kebutuhan pengguna, ya. Istilahnya adalah memahami current system, sistem yang berjalan. Ya. Gimana proses? Ya, itu kan banyak tuh tahapannya ya. Jadi proses ini adalah suatu kata yang jamak, ya. Bisa jamak ya. Ada banyak proses di dalam suatu sistem, dan proses tersebut biasanya ada alurnya, ya, ada urutannya, makanya istilahnya alur proses. Sekarang yang kedua, ideal. Ideal, ya. Ideal itu define dulu ya. Define. Oh ya,
di sini nanti kalian harus tentukan ya outputnya apa. Ya, outputnya apa nih di sini? Ya, outputnya berarti apa? Kalian menampilkan hasil pengumpulan data itu baik dalam bentuk narasi, mungkin tabel, mungkin diagram gitu ya. Tampilkanlah pemahaman kita tentang prosesnya, pelaku dan aktor, data dan informasinya dalam bentuk ya bisa narasi, kalau tidak cukup bisa juga terutama dalam bentuk model. Apa yang bisa dimodelkan? Kalau proses bisa dimodelkan dalam bentuk alur proses workflow, dan itu kita udah belajar kan diagramnya seperti apa. Nah, kalau bisa seefektif mungkin kita gambarkan, bisa nggak kita gambarkan ketiga ini dalam sebuah model langsung, ya? Pakai diagram apa kira-kira? Yang ketiganya bisa kita gambarkan sekaligus. Kalau proses kan ada yang paling gampang tuh flowchart, cuman flowchart kan cuma proses ya. Apa lagi? Ada swimline. Swimline sebetulnya cuma ada aktor dan proses, ya. Nah, sebetulnya kemarin sudah saya ajarkan, kalian bisa perkaya dengan menambahkan data dan informasi. Ya, jadi efektif dengan satu model, satu diagram, kita bisa gambarkan pemahaman kita, ya, pemahaman kita terhadap current systemnya, ya, yang diwakili oleh proses, pelaku dan data, ya. Jadi ini sering kita sebut juga dengan tahapan memotret. Memotret kan moto apa adanya ya, nggak ada kita manipulasi, ya. Menangkap objek atau fakta apa adanya, fakta tentang proses, fakta tentang aktornya dan data dan informasi dalam suatu diagram di mana ketiga elemen ini saling berinteraksi, ya. Kita lihat hubungan antara ketiga elemen ini di dalam suatu diagram atau model yang merepresentasikan current system tersebut. Nah, sekarang define. Apa sih yang dilakukan pada fase define ini? Apa yang dilakukan? Menghasilkan ide atau solusi kreatif. Menghasilkan ide atau solusi kreatif. Menghasilkan ide atau solusi kreatif. Berupa apa? Ide atau solusi kreatif ini berupa apa sih? Hasil empathize. Apa tuh? Hasil empathize itu apa? Kebutuhan itu tadi. Nah, sekarang kita coba bawa ini ke engineering untuk software ya, sistem perangkatan. Kira-kira apa yang tepat untuk menyatakan bahwa inilah ide atau solusi kreatif pada fase define? Berupa apa? Kalau define apa? Apa? Mendefinisikan. Benar, harusnya gitu, ya. Mendefinisikan masalah, ya. Nggak mungkin
masalah ini ya nanti bisa berupa kekurangan, bisa juga prospek ya. Kekurangan bisa juga berupa prospek ya. Oke. Jadi tahapannya memang ini adalah tahapan memahami current system, ini tahapan mendefinisikan permasalahan. Yang ketiga baru idea. Nah, ini apa tadi? Menghasilkan. Nah, menghasilkan ide atau solusi kreatif. Nah, masalah di nomor 2 ya. Bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah? Apa yang dilakukan sebetulnya real ya pada saat kalian menerapkan metode ini? Apa yang kita lakukan ya? Dari mana itu permasalahannya kita bisa identifikasi? Apakah ditanya ataukah kita analisis ya? Artinya apa? Kita baca, kita lihat ya data yang sudah kita kumpulkan tersebut. Atau ini kita tanyakan langsung. Dan bagaimana caranya? Biasanya bisa dengan menanyakan tingkat kesulitan, harapan, ya. Biasanya ada ya, ada itu di penjelasan tentang apa yang dilakukan pada saat bagaimana kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Ya. Permasalahan ini biasanya kalau mau rapi ya, ini kalian buat tabulasi ya, ditabelkan biar rapi, biar tidak ada yang luput ya, biar cukup detail kita menelusuri ya permasalahan dan prospek itu satu persatu ya. Nah misalnya kalau dia kita dapatkan dari wawancara atau bertanya, berarti apa? Kalian dapatkan dari setiap kategori calon user tersebut, ya. Terus gimana lagi dari setiap calon user itu kan biasanya nanti kita bikin tabel kan? Ini kan hasilnya diagram kan ya? Diagram swing, ya. Dari diagram swing ini kan ada yang namanya bentuknya itu apa? Ada akornya, terus ke bawah ada alur. Nah, caranya nanti ketika kalian buat define, ini gunakan outputnya tabel. Kalau bisa ya, dalam bentuk tabel. Di mana sebelah kirinya adalah aktor, ya. Kemudian di sini prosesnya, ya. Sudah dulu ada yang banyak kok. Oh nggak jadi. Nah ini ya detail ya. Ini saya mengajarkan kalian untuk bekerja terstruktur detail ya. Jadi ada aktor. Dari sini kan kita dapatnya gini. Ada aktor. Di sini adalah aktornya dan di sini adalah tahapan. Ya kan? Ya. Terus ke sini juga ini aktor 1, ini aktor 2. Misalnya gini, ada ke sini gitu kan? Ada ke sini atau gimana gitu ya. Oke? Nah, di sini aktornya berarti di sini A1 ya kan? Sini A2.
pendaftaran, proses pendaftaran mahasiswa baru ya, terasa ini lambat, banyak data yang di entry, padahal udah pernah waktu ujian tuh di entry lagi gitu loh. Terus harus antri panjang, nah coba di list yang seperti itu, ya. Karena itu adalah peluang kita untuk menemukan suatu layanan yang akan di-handle oleh sistem dengan cara yang membuat proses tersebut lebih efisien, ya, efektif dan efisien. Tidak, dan mengurangi antrian, mengurangi kesalahan entry atau menghindari data yang tidak konsisten, gitu ya. Itu namanya identifikasi masalah. Oke ya. Jadi dari gambar diagram kita buat tabel agar dia konsisten, ya, detail, konsisten. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum diagram, kalian bisa buat narasi dulu. Ceritakan bagaimana kalian mengumpulkan data, siapa yang menjadi narasumber, narasumber ini memahami proses yang mana, dan sebagainya. Ya, jumlah narasumbernya berapa, profil mereka seperti apa. Itulah yang kita catatkan pada MTS. Nah, pada fase yang kedua, hasil diagram yang kalau sudah cukup detail tapi juga nggak terlalu jelimet gitu ya, cukup pas ya, pas mewakili sistem. Tahapan pentingnya tergambarkan ya, partisipan yang memang menjadi partisipan kuncinya juga ada, kita gambarkan di dalam proses, itu cukup. Dan jangan lupa data dan informasi dari setiap tahap, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah punya tabel, ya, ini masalahnya ya. Nah, di sini kita bisa cerita masalahnya apa, ya. Jadi ini 1, 2. Nah, yang ketiga tadi apa? Ini ya, menghasilkan ide solusi yang kreatif. Yang ketiga kita pakai tabel lagi aja, ya. Pakai tabel kembali. Aktornya kembali, aktor kan namanya ini user center design, ya. Centernya memang harus aktor, ya. Nah, prosesnya, oke. Yang tadi masalah boleh kita di sini apa idenya, ide atau solusi, ya. Artinya ini ambil yang di sini, tulis lagi ya, atau boleh prosesnya dihilangkan, tapi menurut saya ambil aja dulu, nanti bisa kalian tambahkan satu lagi kolomnya, ya. Nah, di sini masalahnya kalian sudah contohin nih, ya. Mana yang masalah akan dihandle dari sisi yang akan kita fokus. Masalah yang memang bisa diselesaikan, ya. Nah, ditulis di sini, ya. Gagasan solusinya seperti apa, ya. Karena memang kita adalah perjalanan untuk sekarang kita sudah menuju ke sistem yang akan dikembangkan. Kalau di sini baru adalah current system, ya. Ini analisis terhadap current system. Ini adalah analisis kita terhadap apa yang mau kita. Nah, di sini ide solusinya berupa apa? Biasanya dia akan berupa layanan apa yang akan kita berikan, ya, dari sisi yang akan kita
Bahkan boleh kalian mulai dulu dengan, oh berarti kita bisa dari gagasan ini kita buat suatu perangkat lunak yang bisa melayani, ya, dari sistem yang masih ada masalahnya atau kekurangannya sekarang. Kemudian nanti kita rincikan di sini dari setiap masalah itu layanannya apa. Kenapa? Dari sanalah kandidat dari fungsional. Kandidat fungsionalnya muncul dari sini ya. Oke? Jadi ini nanti ide ini nanti akan menjadi adalah fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari aplikasi yang perlu dikembangkan. Ya. Dapat gagasan aplikasinya, mungkin jadi beberapa aplikasi atau satu aplikasi sistem. Ya, dan fitur-fitur pentingnya apa saja, ya, dan itu mengacu kepada setiap calon aktor, ya, oke. Sebetulnya ini, ya, dapat nanti apa? Solusi berupa apa? Berupa sistem atau aplikasi beserta layanan untuk setiap ya, beserta calon layanan, ya, layanan atau fitur untuk setiap aktor, ya. Ibu apa kita pindahkan ke sini ya? Kita pause dulu. Kurang kelihatan kan ini ya? Coba kamu yang operasikan ya, kayaknya dekat dari sini. Oke, kasih. Jelas ya di sini fokusnya karena saya nulisnya banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sebetulnya tahapan ini juga menjadi cara yang kita lakukan dalam rekayasa perangkat. Ya, ini semua masih fase analisis, ya, masih fase analisis nih sampai di sini, ya. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat dia adalah prototype. Nah, artinya apa? Ya, yang tiga ini nggak cukup sampai di sini ya, karena tahapan berikutnya sudah Nah, ini harus kita detailkan nih, ya. Biasanya kita tambahkan apa lagi? Use case dia. Kita harus buat use case diagram. Kita tandailah di sini. Boleh kalian buat dulu tabel lagi, ya. Tambahkan lagi tabel, ya. Apa saja kan dari sini kelihatan ya. Ini aktornya, ya. Terus di sini use case, ya. Aktor 1, aktor 2. Di sini mungkin ada sekian use case. Misalnya ya, seperti ini. Gitu? Dapat dari mana nih? Dari sini kalian buat lagi tabel boleh. Ditabelkan dulu. Tabel use case. Tabel ya. Terus gambarkan ke sini ya.
buat prototipe, kita perlu mendetilkan setiap use case itu ke dalam skenario. Tambahkan ya, use case dan skenario. Skenario. Ya, ini harus dibuat karena basis dengan berdasarkan skenario kita bisa menurunkannya ke dalam prototipe. Ya, oke, ya. Nah, nih, udah jelas kan? Nah, satu lagi ya, bagaimana sebaiknya menuliskan skenario? Oke, ini udah paham ya? Ya, membuat prototipe itu adalah produk interaktif ya. Kata kuncinya dia sudah harus interaktif. Ya, membuat produk interaktif berdasarkan apa? Berdasarkan skenario. Nah, kita tahu produk interaktif atau prototype ini nanti akan kita gunakan untuk apa? Melibatkan user dalam testing, ya, dalam proses pengujian. Makanya, ya, dia harus sudah dibuat berdasarkan skenario dan alternatif setiap kejadian sedetil mungkin. Ya. Dan bagaimana desainnya, desain interaktifnya, desain interaksinya? Disinilah kalian perlu mempertimbangkan karakteristik dari pengguna. Ya, apakah pengguna punya keterbatasan tertentu, atau kelebihan, atau kesukaan tertentu, atau bagaimana proses itu bisa efisien ya. Misalnya ada data-data, bagaimana cara datanya banyak yang harus di entry. Kalau bisa bagaimana meringkas entry datanya ya. Datanya itu terasa cepat ya dan mudah dientrykan. Itu harus. Jadi di sini ketika kita buat skenario, kita sudah mempertimbangkan karakteristik dari penggunanya, alur proses dari use case tersebut ya. Untuk satu use case tersebut alur proses detailnya gimana? Kalau tadi kan kita alur yang ini adalah alur dari proses bisnisnya. Kalau di dalam skenario itu adalah alur untuk sebuah use case ya. Hanya satu proses tertentu. Ya, jadi beda ya. Streamline diagram dengan diagram skenario. Walaupun nanti kalian buatnya misalnya seperti pakai diagram interaksi misalnya ya, itu beda ya. Beda apa yang dijelaskan, proses apa yang dijelaskan itu berbeda ya. Tingkat kedetilannya berbeda. Kenapa? Kalau di sini kita tidak mempertimbangkan bagaimana interaksi user, karena kita masih memotret proses yang berjalan di dunia nyatanya. Di sini kita sudah mempertimbangkan semuanya, ya, karakteristik aktornya, tahapan detail dari proses dalam use case itu, juga data dan informasinya nanti interaksinya seperti apa dengan user, ya. Nah, agar dia cukup detail, biasanya bagaimana kita mendesainnya? Mendesain skenario, mulailah dengan mendesain tampilan awal, ya, tampilan awal dan tampilan akhirnya kira-kira seperti apa, ya. Karena cerita atau skenario akan kita susun berdasarkan gagasan interaksi antara user dengan ya home
ya dengan modul interaksi dari use case tersebut. Ya, ceritanya akan dibuat berdasarkan itu. Ya, berdasarkan apa yang diklik, apa yang di entry, apa yang dilihat, apa yang dipilih, ya. Oke, sedetail mungkin. Bahkan kalau ada misalnya kegagalan, kita harus aplikasi, ya. Ada data yang harus divalidasi, itu juga harus diceritakan detail dalam diagram skenario. Oke. Nah, sebetulnya ini prototype dia nggak sebut lagi. Kita sudah pernah belajar dulu model proses generik. Ya, apa saja? Pertama, identifikasi need, ya kan? Yang generiknya ada identifikasi need, lalu quick design, ya, quick design, lalu build prototype, ada Eva. Harusnya ya design thinking ini juga kita selesaikan sampai evaluasi. Jadi design thinking sebetulnya dia cuma memandu kita untuk sampai membuat prototype. Nah, berarti apa? Implementasinya ada di sini. Prototype itu harus diuji dan siklusnya itu bisa diulang. Ya, oke? Jadi patokan kita justru ada keempat tahap ini. 1, 2, 3, 4. Ini jangan lupa ya. Oke. Ini yang pertama, ini identifikasi need. Ya, nih saya bold ya. Yang kedua, quick design atau build model boleh ya. Yang ketiga, build prototype. Ya, nih ya. Kemudian yang keempat, evaluate. Ya, evaluasi. Jadi ini kelihatan ya. Di sini hasilnya adalah need, ya. Ini kalau di sini sama dengan kira-kira empathize, ya. Fase empathize dan define, ya. Atau sampai dilihat kali ya need yang ini. 1, 2, 3, ya. Terus quick design-nya gimana? 3 dan 4. 3 dan 4, ya. Kemudian yang prototipe-nya yang 4, ya. Nah, yang nggak disebut dalam design thinking adalah evaluate. Berarti dia ada di bagian prototipe. Ini bentuk siklus bisa berulang, ya, berulang kembali. Oke, jadi sebetulnya ketika kita menerapkan design thinking, sebetulnya kita menerapkan juga yang namanya apa? Proses generik. Sudah sesuai dengan proses generik, makanya namanya generik. Dia nggak ada nama, tapi dia sudah mencakup semua hal yang harus dilakukan dalam fase engineering. Ya, oke. Nah, ini kalau ibarat obat, ini obat yang ada nama produsennya, ya. Ada desain thinking, ada desain serta desain. Ini adalah obat generik, menyangkut proses penting yang harus ada, yang harus dikenal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya dengan kalau kita menggunakan user centered design. Jadi kalau kalian udah pilih design thinking, nggak perlu lagi klaim pakai user centered design. Itu pilih salah satu karena apa yang dilakukan itu bisa kurang lebih sama. Ya, oke.
Nah, sekarang kita bisa center design. Apa sih tahapannya? Analisis. Nah, kira-kira analisis ini sudah sama dengan identifikasi unit sampai dengan di define, ya. Ini sama nih dengan empathize, kira-kira ya menurut saya empathize atau kebalik tulisannya ya, PH ya, empathize artinya gini, oke ya, ditambah dengan ada define-nya, ada sedikit idealnya ya, oke ya. Nanti ada proses yang akan overlap, yang salah. Yang penting kalian kita tahu apa yang dilakukan dan apa yang dihasil ya. Yang kedua ya, desain. Nah, desain itu berarti 2 ya ditambah dengan 3. 2-nya apa? Ini ya, define ya, ditambah dengan ide ya. Mungkin juga udah membuat prototype-nya ya, desain prototype-nya juga udah ada ya. Jadi kalau dia proses generic, dia 1, 2, 3 ya, untuk yang fase user center ini. Sekarang kita lihat fase yang ketiga, evaluasi. Berarti di sini ada prototype, kita tambahkan lagi dengan testing dan hasil ya, dan analisis hasil. Ini berarti bisa proses yang juga nggak sekali ya, karena evaluasi ini melibatkan berarti kita memutar lagi ya. Dari evaluasi kita bisa kembali lagi ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini ya. Ada yang kita ulang ya. Jangan lupa pada setiap fase testing itu, kalau misalnya testing pertama hasil gimana, ceritakan apa yang kekurangan dan apa yang diperbaiki ya. Dokumentasi itu penting ya, dokumentasikan. Jadi ini proses yang berulang. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan implementasi di sini? Apakah implementasi pada user langsung atau nah, kalau di tahapan perangkat lunak, implementasi itu tahapan apa? Coding. Nah, implementasi ini adalah fase membuat produk yang sebenarnya produk finalnya, ya. Jadi produk final itu justru dibuat setelah evaluasi terhadap prototipe selesai. Kita dapatkan sudah sesuatu yang direkomendasikan ya, baik dari fungsional maupun interaksi. Sudah mencukupi keinginan ya, targetnya sudah tercapai. Jadi coding itu dilakukan adalah setelah
testing terhadap prototipe-nya selesai. Jadi jangan coding dulu baru diuji ya. Nanti biaya membengkak. Kalau apa? Kalau udah jadi ternyata baru ketahuan salah gitu. Apalagi salahnya fundamental itu baru. Ya. Oke, ada pertanyaan? Coding dan terus functional testing dan lain-lain. Testing dan lain-lain ya. Artinya ini membuat final produknya ya. Ya, kalau hasil testingnya sudah bisa diterima. Jadi kalau kita lihat sama ya, sama aja. Mau kalian mau pakai design thinking, user centered design, cuman ini nama-nama tahapannya berbeda ya. Apa yang dikerjakan sih kurang lebih sama. Toh yang kita akan buat atau kita capai dari proses engineering ini adalah sama. Mendesain interaktivitas. Silakan pilih yang mana ya. Detail bagaimana proses dikerjakan nanti bisa lihat ya pada buku yang biasanya sudah banyak ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Harusnya yang desain thinking itu ada 5 tahapan, satu lagi itu tes. Satu lagi? Itu kan masa nggak ada tesnya gitu kan? Berarti di sini testing ya, testing. Tes ya, pasti ada tesnya ya, pasti harus dites. Ini sesuai dengan 4 fase genetik ya, pasti ada tesnya. Makasih ya. Tes ya, di sini adalah merepresentasikan fase evaluate ya, evaluate. Berarti udah sama nih ya, di sini juga ada. Tetapi pasti ada ya, dalam prosesnya itu ada sedikit perbedaan. Mungkin dari cara mengerjakan, detail apa yang harus dikomunikasikan dan sebagainya. Silakan ya. Kenapa saya jelaskan ini? Selama ini banyak yang nggak memahami apa hubungan antara misalnya dia pakai design thinking dengan apa yang sudah kalian pelajari di MPL ya, bahwa itu sebetulnya proses generic itu ketika kita menemukan metode yang dikerjakan adalah representasi dari proses generic ya. Oke. Misalnya ada obat ini, obat sakit kepala A, B, C, D. Nah, kandungan utamanya itu sama, ya. Cuman ada sedikit perbedaan. Nah, sekarang ada istilah namanya ada redesign. Ya. Redesign itu biasanya kalau produknya yang sekarang sudah ada, ya. Produknya udah ada, cuman desainnya bahkan mungkin fungsionalnya ada yang mau kita ubah. Terus kita pakai pendekatan apa? Bisa juga pakai yang mana aja, dan tahapan yang dilakukan sama ya. Cuman bedanya kita berangkat nggak dari nol karena sudah ada contoh produk ya. Bahkan kita bisa mulai dengan mengetahui dulu apa kekurangan ya. Kita bisa mulai dengan evaluate dulu ya. Kalau sistem atau contoh aplikasi yang mau diredesain itu sudah ada, kita coba evaluate dulu. Bahkan kita evaluate-nya bukan dengan prototype, tapi dengan sudah jadi produk final yang down ya. Kita pahami dari sini kekurangannya ya. Nah, evaluate, define apa kekurangannya ya.
bagaimana si user dilibatkan, apa yang didokumentasikan. Ingat, apa yang dihasilkan sih udah tahu kita ya, biar bagus. Jadi apa dulu yang dilakukan? Bisa di center kurang detail petunjuknya, kalian bisa menggunakan cara si template file dilakukan, ya, cara define-nya gimana gitu. Jadi tahapan pertama pasti pengumpulan data, ya, pengumpulan data. Nah untuk tugas, ya, tahapan presentasi kita mau atur bagaimana? Ini, bagaimana kalau tahapan presentasinya, presentasi awal atau enggak presentasi, tapi kalian kumpulkan dokumennya, ya. Mau presentasi atau enggak? Ya. Kalau presentasi, gini, kalian bisa dapat masukan langsung dari saya, ya. Kalau misalnya dokumen, berarti saya baca dulu, nanti saya komentarin di kelas, bahas di kelas. Kenapa? Ini kan suatu pekerjaan kognisi ya, dimana kan kalian pengalamannya belum banyak dalam melakukan proses yang sangat konseptual. Jadi apa yang kalian mungkin modelkan, terutama di sini ya, modelkan ini bisa jadi buat kalian itu udah bener, udah detail ya. Tapi mungkin dari pengalaman saya bisa melihat apa yang menjadi kekurangannya, ya. Oke, karena kalian masih proses belajar. Kalau saya kan sudah lama nih pengalaman dalam menganalisis dan desain, ya. Jadi apa yang kita lihat ini, yang pertama adalah ini, cara kalian mengabstraksikan, ya. Ketika kita memodelkan, itu ada pekerjaan yang namanya abstraksi, ya. Apa itu abstraksi? Sesuatu yang kompleks itu ada seninya untuk bisa dimodelkan secara apa ya, hasilnya bagus gitu, ya. Tidak terlalu detail tetapi juga tidak terlalu mengambang, ya. Nah itu ada tips-tipsnya sebetulnya ya. Nah itu kalian bisa pahami nanti setelah latihan sekian kali, ya. Jadi gimana abstraksi ya? Abstraksi itu terjadi ketika kita menarasikan apa sih yang perlu diceritakan. Terus apakah semua yang kita ceritakan itu sudah menceritakan hal-hal yang penting atau tidak? Ya. Kemudian apakah ini ada cerita yang terlalu berlebihan, tidak penting tapi terlalu kita ceritakan secara terlalu banyak? Nah, itu kan yang perlu diperhatikan. Jadi abstraksi yang baik itu adalah dia itu mewakili pikiran kita terhadap keseluruhan, ya, tetapi bisa menggambarkan hal-hal yang signifikan secara tepat, ya. Tidak ada yang hilang, ya. Hal-hal penting yang tidak digambarkan, jangan sampai misalnya gini ya, wajah. Apa sih elemen wajah yang penting itu? Mata, terus alis. Kalau tai lalat penting nggak? Nah itu ya, bahwa dia mewakili hal yang common dari setiap orang, bukan yang body orang ini ada, yang lain belum tentu ada, bukan. Jadi hal yang di semua itu tuh biasa ada, gitu ya. Terus jangan sampai dia bolak-balik, mata ditaruh di bawah. Nah itu juga penting ya, meletakkan proses itu secara tepat, menggambar. Ya, itulah namanya abstraksi.
kemampuan kita dalam memodelkan atau merepresentasikan sesuatu, ya, baik dalam bentuk narasi maupun gambar maupun tabel, ya. Itu harus kita lakukan. Yang kedua, melatih endurance kalian, ya, melatih daya tahan kalian ketika ada sesuatu yang harus diceritakan cukup detail, cukup tepat. Kalian harus sungguh-sungguh di sana, ya, nggak boleh asal jadi. Nah, ini terutama ketika apa? Ketika bikin diagram skenario, itu sering kalian tuh nggak tangguh di sana, ya, pengen cepat aja gitu loh. Ada banyak tahapan proses, ya, detik-detik proses yang kalian lewat-lewat. Padahal apa? Proses itu penting. Misalnya gini, ya, ketika kita misalnya ada data yang dientrikan, apa proses yang penting setelah itu? Validasi atau menyatakan apakah data itu akan disimpan atau tidak. Nah, kenapa? Itu akan membantu kita nanti pada tahapan berikutnya untuk menyusun namanya struktur data untuk data, ya. Jadi datanya juga didetilkan. Apa aja elemen datanya? Misalnya data mahasiswa. Data mahasiswa itu apa sih yang penting disimpan ketika kita misalnya untuk pendaftaran mahasiswa baru? Ada nggak data yang pentingnya? Apa saja? Akan berbeda juga data mahasiswa untuk menyimpan nilai, ya. Itu endurance kalian tuh di apa ya? Ditantang di sana, ya. Mampu sedetail mungkin ketika udah fase desain. Ingat ya, ketika fase desain itu harus cukup detail, ya. Pada fase analisis justru yang terjadi adalah kalian mampu mengabstraksikan, justru menyederhanakan hal yang rumit. Misalnya proses di dunia nyatanya ada banyak detail, tapi ketika kita modelkan current sistemnya di sini, justru kita harus tahu yang detail itu bisa dibungkus di proses besarnya apa, ya. Jadi abstraksi, tapi ketika desain detailkan kembali, ya. Mungkin ketika kita desain kita pertimbangkan lagi ada beberapa proses yang bisa digabung dalam satu proses yang besar. Itu ya ketika kita modelkan. Namanya abstraksi, ya. Oke, ya, dimulai dari sini, ya, 3 dan 4 karena ini fase desain, ya, sudah harus bisa mendetailkan. Sedangkan fase 1 dan 2 kalian mampu mengabstraksi. Abstraksi di sini adalah mendesain, ya. Desain itu harus detailkan, ya. Ini harus detailkan, ya. Abstraksikan itu harusnya apa? Disederhanakan, diambil hal-hal yang signifikan dengan urutannya tetap harus tepat, ya, harus lengkap, ya, tepat dan lengkap. Udah? Ini udah kalian dapatkan di buku apapun, ya. Ini saya sharing pengalaman. Nah, mana yang proses kreatif nanti? Ya, proses kreatif nanti muncul ketika kita menyusun skenario. Ya, itulah di sana muncul kreativitas. Ya, alur proses bisa sama, tetapi setiap desainer mungkin akan merepresentasikan proses tersebut, ya, interaksinya dengan cara yang berbeda-beda karena masing-masing punya pertimbangan, punya kesukaan, punya pengetahuan bagaimana desain yang baik, ya.
dua ini. 1 sampai 3. Kalau pakai design thinking 1 sampai 3. Kalau user center design ini adalah 1 ya. 1 dan 2. 1 dan 2. Ya. Jadi kalau pakai design thinking dia 1 2 3. Kalau user center design dia 1 dan 2. 1 dan 2 tapi minus prototype. Nah ini saya buat ini ya, prototype ini bisa masuk di sini kan ya. Kalaupun ada prototype ini masih low fidelity ya, baru bisa di atas kertas saja. Kan itu biasanya juga kita perlukan bisa di atas kertas itu minimal pada saat kita bikin diagram skenario. Ya, nggak boleh ya bikin diagram skenario cuma cerita deskripsi aja tanpa menjelaskan gambaran detail ya dari desain literasinya seperti apa, elemen-elemen pentingnya itu harus sudah tergambar ya. Karena skenario dibuat berdasarkan ya, berdasarkan literasi. Ya, ingat skenario dibuat berdasarkan imajinasi kita terhadap interaksi yang terjadi antara user dengan user. Oke, jadi ini kapan dikumpulkan? 2 minggu, 1 minggu, 1 minggu aja ya. 2 minggu ya. Kalau begitu pekan depan mau dikasih apa? Cara evaluasi atau saya kerjanya contoh-contoh ya, contoh baik dari sudah ada, bisa contoh analisis, bisa juga contoh desain dan proto. Kemudian saya juga sarankan untuk setiap